Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh ya bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta kasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Aku nggak pernah kasih izin ya untuk yang model di-download, diunduh, terus diedit, dipotong-potong, lalu diunggah ulang. Nggak kasih izin aku ya, seperti itu. Kemudian kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu seri ke-11 ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Maka sekarang masuk seri yang ke-12 ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Nanti kapan-kapan kita lihat sejarah pertumbuhan Kristen Tauhid itu awalnya bagaimana gitu ya. Kalau Saksi Yehova itu kan gagasannya itu dari Amerika sana ya. Jadi Amerika itu melahirkan tiga model kekristenan dari Amerika sana ya. Pertama, Saksi Yehova. Nanti ada yang termasuk nominasi GPDI. Baru ada Mormon. Ini perspektifnya Amerika sama. Ya. Oke. Jadi kalian tahu kalau ada Saksi Yehova, ada Mormon, ada GPDI, itu behind screen-nya itu ya Amerika. Kebetulan satu sahabat dekatku itu pendeta Dr. Eli Tambunan yang pernah syuting sama aku ada berapa tahun lalu ya, itu kan ada di situ. Kami diskusi bareng, dia itu pendetanya GPDI dan dia lagi merangkai atau menggali sejarah GPDI di Indonesia. Ternyata ya muaranya itu ke sini juga.
anunya, hulunya, bukan muaranya, hulunya di sini juga. Itu ya. Oke. Kalau Kristen Tauhid atau yang disebut Unitarian itu bagaimana? Nanti kita coba cari informasi. Ini seri yang ke-12. Ya. Kemarin aku sudah ingatkan untuk ini surat 3 31 ya. Surat 4 48 dan surat 4 116. Harapanku sih kalian sudah baca, jadi aku nanti tinggal menjelaskan. Nanti maybe beberapa surat juga kita perlu hadirkan ya. Sementara ini dulu, nanti beberapa ayat perlu kita hadirkan, Saya minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, sebelum ke sana, seperti biasanya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Sebentar, ini lagi loading dia. Oke, yang pertama dari soleha kita ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahani Junaidi yang ada di Bandung ya. Alhamdulillah aku selalu nonton anti skip dan anti download Ustadz. Oke, terima kasih untuk soleha kita Rahani Junaidi yang ada di Bandung. Atur nuhun sadayana. Teh Rahani Junaidi ya. Sira-misra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di sana di Bandung ya. Kemudian ada Kang Mas Sarto Adi. Bukan Sarwo Edi ya. Sarto Adi, iya. Kalau Sarwo Edi itu mertuanya Pak SBY, itu idola almarhum bapak saya, Pak Sarwo Edi itu, ya, yang punya andil juga dalam mengamankan Indonesia dari yang namanya penyakit 3 huruf, yaitu penyakit 3 huruf ini paling berbahaya, ya. Penyakit 3 huruf itu kan ada 2. Tapi yang paling berbahaya satu ini, yaitu PKI. Ya. Kalau yang lainnya 3 huruf yang lainnya TBC, tapi itu masih bisa kita hadapi secara biasa-biasa saja meskipun harus hati-hati. Tetapi yang agak sulit dihadapi itu adalah penyakit 3 huruf yang namanya PKI, karena dia bisa bersifat laten ya. Laten itu tersembunyi, yaitu dia menggunakan strategi kahfi, cuman untuk keburukan bukan untuk kebaikan, tapi strateginya itu strategi kahfi. Makanya kalau kita mendiskusikan surat Al-Kahfi itu nanti mesti nyinggung kekuasaan. Karena itu hubungannya dengan penguasa. Kalau nggak hati-hati ngomong bisa jadi masalah itu. Jadi intinya mereka kalau kita kan nyebutnya para pemuda-pemuda, padahal itu nggak semuanya pemuda loh. Ya. Yang berkahfiria itu kan ketika mereka beroposisi terhadap pemerintahan yang ada. Gitu loh. Cuman kalau ngajinya goblok ya baca surat Al-Kahfi ya biasa-biasa saja.
biasa-biasa saja. Dan aku lihat belum ada yang membahas itu dari sisi organitas stressing point yang mau dihadirkan oleh surat Ahqaf itu. Allah tuh memberikan strategi kita. Jadi gini loh, Allah tuh kasih strategi. Kalau you hidup di suatu daerah kekuasaan dan penguasanya itu tidak sejalan dengan dinullah, itu apa yang harus kamu lakukan? Ya Kahfi itu. Karena kalau kamu hadapi terang-terangan, modar gue. Mampus, mati. Ngerti? Makanya mereka bersembunyi. Tapi bagaimana orang mau tahu orang Kahfi aja diterjemahkan gua? Kan jadi repot. Dari terjemahan saja kita ini sudah dikerjain. Kahfi jadi gua. Kan mindsetnya jadi beda. Sama sesungguhnya Kahfi itu apa? Tempat bersembunyi. Artinya itu apa? Gerakan bawah tanah. Artinya itu apa? Laten. Karena kalau lu terang-terangan, dibabat lu. Nah, tapi Kahfi itu terang, laten, tersembunyi gerakannya, tapi untuk satu kebaikan, memperjuangkan dinullah. Gitu loh. Tersembunyi sambil nunggu momen nanti Madinah Al-Munawwarah sudah berdiri, mereka baru menunjukkan. Gitu. Oh, cakep banget tuh surat Al-Kahfi. Cuman kalau ngajinya goblok, nggak ngerti apa yang mau disampaikan. Sudah dikerjain oleh terjemahan. Bagaimana umat wasaton menjadi umat pertengahan itu gimana ceritanya? Kan kita dikerjain, jadi nggak ada mindset kita untuk berjuang. Kita menjadi umat penentu. Gue mau tanya, ada berapa banyak ustadz-ustadz di YouTube itu? Ada yang menjelaskan seperti gue menjelaskan? Ayo ngomong, ada nggak? Ngaji hohohihe kabeh, bagaimana kita mau kiamat? Oke, jadi Pak Sarwo Edi itu termasuk pahlawan ya. Sarwo Edi itu idola bapak gue itu ya. Itu mertuanya Pak SBY ya. Jadi Pak SBY itu diambil mantu oleh Pak Sarwo Edi gitu loh. Itu jagoan kita juga, membantu Pak Harto dulu dalam mengendalikan keganasan penyakit 3 huruf itu ya. Oke, gue ingat karena di sini Sarto Adi ya. Gue pikir Sarwo Edi gitu ya, gitu ya. Oke. Mas Sarto Edi, ngapunten jujur saya lupa, Anda yang di Tangerang itu ya. Kalau salah mohon dikonfirmasi ya. Karena saya harus mengingat sekian banyak paper. Meskipun paper kita sebetulnya nggak subur, tapi kalau harus mengingat 200-an kan ya nggak hafal semua toh gitu. Jadi mohon dipersori. Seingat gue sih Kang Mas Sarto Edi ini di Tangerang. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Oke. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam. Salam Isra, urun pendapat saja. Islam itu terlalu besar dan luas. Jadi dibutuhkan pendakwa yang karakternya berbeda-beda. Ada yang formalis dan ada pula yang karakter jalanan seperti Gus Beti. Bagi saya nggak masalah, justru itu ada banyak variasi dalam dakwah sehingga kita cepat kiamat. Oke, terima kasih, sesuatu yang sangat brilian, sesuatu yang bagus dan I'm agree dan saya setuju itu. Kalau kita lihat Muhammadiyah dan NU itu bedanya di mana sih coba? Kan bedanya itu kalau kita bilang power yang dihadapi atau manusia-manusia yang akan didakwai, itu tipologinya beda. Tipologi perkotaan pakai gaya NU nggak bisa. Tipologi pedesaan pakai style Muhammadiyah nggak bisa. Nah, kalau kita sadar akan ini bahwa sebetulnya Muhammadiyah dan NU itu sebetulnya itu kan kakak beradik itu, bersaudara, bersahabat. Ya, jadi nggak ada masalah. Itu cuma strategi dakwah saja ya. Karena orang perkotaan itu bisanya dengan style NU ya NU yang masuk. Sorry gue sampai salah. Karena perkotaan itu cocoknya dengan style Muhammadiyah yang masuk.
NU cocoknya dengan style NU, NU yang masuk. Tapi kan Muhammadiyah dan NU kan sama-sama berjuang untuk sebuah kejayaan di mana Islam itu menjadi puncak peradaban untuk konteks negara kita. Karena NU dan Muhammadiyah itu original produk pemikiran anak bangsa kita, tidak dari luar itu datangnya. Itu cuman beda strategi doang. Cuman kalau disalahpahami, tapi alhamdulillah sekarang enggak ya. Era-era tahun 70-an, tahun 80-an itu waduh gawat. Orang cari mantu itu loh mesti dideteksi. Cari mantu itu orang NU itu jarang mau mantu orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah jarang mau ambil mantu orang NU. Sampai sebegitunya. Tapi alhamdulillah sekarang kan hal-hal seperti itu sudah nggak ada. Dulu tahun 70-an, 80-an ketat sekali. Karena apa? Karena sejarah ini tidak disampaikan dengan baik supaya saling memahami. Orang pendirinya itu kan kalau ditarik ke atas kan ya berdasarkan dari satu keluarga yang sama. Itu jagonya itu kan Kang Mas apa ya, Adi Hidayat. Cuman ketika dia di grassroots tidak mendapatkan pemahaman yang clear, yang jelas, jadinya ya justru bukan bersanding, justru bertanding. Sampai ngambil mantu aja enggak mau. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada gitu-gitu, itu zaman lalu ya. Cukup jadi cerita saja dan tidak perlu diulangi. Karena NU dan Muhammadiyah stylenya beda-beda, tapi tujuannya sama untuk kejayaan dinullah yaitu Islam. Sama dengan yang disampaikan oleh Kang Sarto Adi ini. Karakter dari penceramah itu beda-beda, maka kamu jangan memaksakan kehendakmu. Kalau kamu mau makan tahu, ya kamu ke pasar beli tahu. Jangan kamu mau makan tahu ke pasar beli tempe. Sampai rumah tempe kamu kasih saran lah, kamu kasih apalah supaya jadi tahu. Itu ndasmu goblok. Ngerti gue? Makanya gue bilang, kamu lihat, kamu mau masak tahu, mau makan tahu, ya ke pasar beli tahu. Kan enak. Kamu mau makan tempe, beli tempe. Ke pasar, ya beli tempe. Karena dia karakternya sudah tahu dan karakternya tempe. Jangan pernah merubah tahu menjadi tempe atau tempe menjadi tahu. Tidak bisa. Tahu adalah tahu, tempe adalah tempe. Karakter itu sudah terbentuk gitu loh. Makanya kan gue berulang kali bilang, nggak usahlah perlu khotbah-khotbah di sini. Kalau kemarin kan kalau lupa, iya kalau lupa, gue kagak lupa. Gue ingat. Begini ini memang sudah karakternya, lu mau apa? Kan tinggal pilihan ada di tangan lu. Lu cocok dengan style gue ngaji di sini. Gak cocok cari yang lain. Yang lu setuju. Jadi kok pusing-pusing amat. Gak usah khotbah di sini. Gue gak perlu khotib. Ya, makanya kan gue bilang kemarin, mengingatkan itu orang yang lupa. Kalau nggak lupa kok diingatkan, itu apa? Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kamu kurang pas, ya sudah. Kalau kamu bisa terima, memaklumi, ya lanjut. Enggak, ya cari yang lain toh. Karena style gue kalau untuk kelemak-kelemek, kata orang Jawa, gue nggak bisa. Gue belak-belakan, kata orang Jawa bagian Kediri sana, blakotang. Opo anane. Iki dodoku di dodomu. Ini dadaku, mana dadamu? Gitu. Nah, kalau maunya yang full ahlakul karimah, yang adab, yang nggih. Jangan di sini. Di sini nggak ada yang begitu-begituan. Kita ngomong belak-belakan aja apa adanya. Ya, jadi gue setuju apa yang dikatakan Kang Sarto Adi ya. Ya, jadi karakter tuh beda-beda. Yang karakter jalanan mau berkarakter formalis seperti pondokan ya nggak bisa. Yang pondokan itu belak-belakan seperti gue ya nggak bisa. Masing-masing punya karakter, cuma kan tujuannya sama. Meskipun okem-okem gini, gue ingin tercatat sebagai salah satu makhluk umatnya Kanjeng Nabi yang punya andil untuk bagaimana dinullah ini bisa kiamat. Kita umatnya bisa kiamat. Bisa bangkit. Dan aku mengajak kamu juga begitu, agar kamu nanti mati, kamu sudah tercatat, oh punya andil. Sejauh apa? Sejauh yang kamu bisa. Aku juga sejauh yang aku bisa. Bisa aku hanya ngomong, ya ngomong. Gak mungkin aku bisa
punya andil dalam finansial misalkan mendukung, enggak mungkin. Karena kemampuan finansialku aja parah kok. Aku bisa apa ngomong, ya sudah aku ngomong. Kamu juga gitu, kamu lihat siapa dirimu, yang paling tahu dirimu. Apa yang pantas kamu berikan untuk Islam ini? Kalau kamu ngaku Islam. Karena yang kamu miliki pun sesungguhnya itu adalah pemberian dari Gusti Allah Agung. Allah hanya minta wanhar, sisihkan. Yang namanya sisihkan dari kautsar, dari kenikmatan dunia yang diberikan kepadamu itu, sisihkan. Artinya nggak semua diminta. Dikasihkan, terus sisihkan sebagian saja. Untuk apa? Untuk sholawat, untuk mendukung. Tapi kan kalau nggak paham ngaji seperti ini, ya berat. Seolah-olah harta yang dia miliki itu akan dia bawa mati nanti. Itu kalau mulutnya belum diisi tanah, katanya, itu belum selesai. Berat. Gue kan pernah ngomong, nggak tahu udah pernah gue tunjukkan belum ke lo itu. Itu sahabat gue yang gue juga nggak jelas. Dia Kristen atau Islam, namanya Abraham siapa gitu. Kalaupun dia Kristen, sepertinya dia beda dengan yang umumnya. Dan dia suka dunia-dunia tasawuf, suka diskusi sama aku. Nah, aku sebetulnya nggak tanya, tapi dia lama nggak jumpa, tiba-tiba tanya, bagaimana perkembangan YouTube-nya, Peyurnya. Ya aku jelaskan apa adanya, memang aku suka bicara apa adanya. Bla 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 bla. Kalau di sebelah enggak begitu, dia bilang. Selalu mereka loyal untuk memberikan sholawat gitu. Itu seperti itu keadaannya. Itu yang ngomong bukan yang jelas bagiku ya. Bagiku dia nggak jelas, dan aku juga kenapa kok nggak pernah bertanya gitu lah. Nggak jelasnya itu apakah dia Islam, apakah dia Kristen gitu. Nggak jelas. Padahal kami sudah bersahabat lama, kadang-kadang ya terlupakan. Ya, apakah dia Kristen? Kalaupun dia Kristen, dia beda dengan Kristen-Kristen yang lain. Karena dari diskusi-diskusinya itu aku tahu, dan dia cenderung ke tasawufnya gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Sarto Adi memberikan pencerahan kita bersama, ya sudah nggak usah rewel. Kalau mau ke sini ngaji aja, nuntut ilmu saja. Oh saya sudah tahu, ya cari tempat lain. Untuk apa kamu ngaji di tempat yang sudah tahu? Gitu aja. Kamu cocok ambil, nggak cocok tinggalkan. Selesai. Ya, nggak usah khotbah-khotbah di sini, nggak perlu. Tinggal kamu kan bisa nentukan. Aku cocok, aku di sini. Nggak cocok, angkat kaki. Gitu aja. Ya, terima kasih untuk Kang Mas Sarto Adi ya. Kemudian di Taku-Taku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue seperti nyimak gue semonggo. Masya Allah. Ini jari atau dari ya? Nggak tahu gue ya. Kalau gue baca apa adanya, jari Gus saya. Terima kasih atas tempat merah hatinya. Sehat selalu nggih gitu. Tapi mungkin dari mungkin ya. Nggak tahu lah, kalau salah mohon dikonfirmasi. Ya sorry aja ya. Karena antara jari dan dari. Oke, terima kasih untuk di Taku-Taku dan salam Isra. Waalaikumsalam untuk semuanya yang ada di sana. Kita lanjutkan Jonolono, Kang Mas Jonolono yang alhamdulillah Wonosobo hadir nyimak kajian ini. Gus salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku Kang Mas Jonolono yang ada di Wonosobo. Matur thank you, matur nembah nuwun atas 3 merah hatinya nggih. Kemudian Bapak kita Bapak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra Pak. HP ku ada trouble, tapi alhamdulillah bisa nyimak although late. Nggak apa-apa Pak. Trouble itu mungkin dia filsafatnya lem biru ya. Lempar saja beli yang baru gitu mungkin. Atau kalau masih bisa diservis ya diservis monggo. Yang penting jangan sampai menghambat kajian ya. Oke, terima kasih untuk sesepuh kita Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Kita lanjutkan soleha kita Gispati. Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan saudaraku yang ikut ngaji. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua yang ada di Palu. Gispati terima kasih ya selalu mengingatkan seri dan aku memang gimana ya kadang-kadang
kalau Ikra itu nggak ada, aku lihat kan, lihat playlist itu aku kadang-kadang nggak bisa caranya, ini seri yang keberapa sih ini gitu ya. Jadi kalau ada salah-salah, terima kasih sudah sering diingatkan sama Giswati. Kadang-kadang serinya nggak tahu gitu ya. Kemudian Kang Mas Rio Anwar Kusuma, jagoan kita dari Jaksel ya. Hadir Gus, terima kasih untuk Kang Mas Rio Anwar Kusuma, salam Isra untuk semuanya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Sedang Tindimak Gus. Semoga diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah untuk keluarga di Batu. Serta salam Isra untuk saudaraku semua di channel ini. Oke, terima kasih Pak. Doa yang sama untuk Bapak bersama keluarga tercinta di rumah ya. Salam Isra semuanya. Semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Oke, kita lanjutkan. Kang Mas Sahran Givari menyimak setelah 3 jam tayang. Mentari masih panas berangin. Menikmati kajian ditemani secangkir kopi hitam. Secangkir kopi hitam. Oh, bisa jadi lagu ya. Secangkir kopi hitam. Ya, mantap juga, bisa jadi lagu itu nanti ya. Oke. Atur nuhun Kang Sahran Givari ya. Kemudian di dia ayat sahanya, ayat Kang Wahyu Junaidi ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ipok itu kopi ya, bahasa kami, bahasa prokemnya arek Malang itu dibalik-balik ya. Ipoknya kurang panas kah Gus, atau kurang cocok jenis ipoknya? Ada yang suka pahit jenisnya Robusta, dan ada yang suka masam jenisnya Arabica. Kalau Ayas pernah coba meracik komposisinya Robusta 50%, Arabica 30%, dan Aceh 20%. Hasilnya mantap Gus. Oke, aku jawab dengan tegas, aku suka yang Arabica, yang agak asam. Kalau yang Robusta gue kagak kuat ya, pahit. Gue memang penggemar kopi tapi bukan yang jenis pahit ya. Yang Robusta gue demen yang Arabica ya, yang masam ya. Ini tapi sudah habis ini dikirim dari Aceh. Itu ini Indo Cafe Roasted, ini dikirim dari paper kita dari Aceh. Ini. Semoga bisa dilihat ya. Nampak? Nah, ini dari Aceh nih dikirim. 1 bulan sekali. Ya, nih. Aku bacakan Indo Cafe ya. Biren Aceh Indonesia. Ya, nah, ini yang jenis, ternyata ini yang ada 2 jenis ya, yang aku suka yang asam, yang Arabica. Ternyata ada yang Robusta juga, tapi aku selalu dikiringi yang Arabica, yang asam ya. Ini aku suka ya. Kalau yang kemarin itu berat, kopinya pahit banget, jadi nggak kuat gue langsung. Biasanya kalau gitu ya, kalau dikirimi teman ya tetap bermanfaat aja. Gue bawa, ada tamu-tamu gitu ya, kan tamu-tamu juga nggak seperti sama dengan gue sukaannya. Gue tanya suka yang mana gitu kan, tapi kalau untuk yang asam Arabica untuk gue gitu. Tetap aja bermanfaat. Jadi teman-teman yang sudah kirim kopi jangan khawatir ya. Tetap aja bermanfaat meskipun gue nggak minum karena terlalu berat, itu untuk tamu-tamu ya. Kalau gue yang Arabica ya, yang asam. Itu Kang Mas Wahyudi, pakar herbal kita ya. Kemudian Aki Beben, ada 112 tafsir ayat Yohanes 17:3 yang saya baca. Tidak ada kesepakatan tentang makna ayat itu sesuai teks ya. Oten mengenal Allah Bapa dari mana ya. Memang gue nggak baca semua ya, Aki Beben ya, karena juga panjang, kita harus berbagi waktu. Begini, yang namanya tafsir itu ya seperti itu, dia relatif gitu ya. Makanya gue kemarin ketemu dari anak pondokan, gue tanya, lu ngaji berapa lama? Dia bilang sudah 5 tahun ya. Gue pikir wah ini bisa enak diajak sparring partner gitu ya.
Gue tanya, menurut lu itu Al-Quran bahasa Arab atau bukan? Dia bilang Arab, Arab dari Hong Kong, gue bilang. Ya, lu bisa bedain antara Arabian, Arabiyin, dan Arabiyun, bisa nggak? Ini video gue kalau dipotong sama anjing-anjing itu bahaya loh ya. Makanya kalau nonton video gue yang potongan itu hati-hati, harus merujuk ke original teksnya, ke original videonya. Ya. Terus gue bilang, lu bisa bedain nggak antara Arabian, Arabiyin, Arabiyun, dan Aroban? Lu tahu nggak apa itu Arabian, Arabiyin, Arabiyun? Ya, kalau Arabian, Arabiyin, Arabiyun itu ada nisbah. Artinya bukan Arab, tapi rumpun Arab. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Kenapa dirumpunkan Arab? Karena antropologis nabinya itu dari Arab. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa wahyu. Dan kitab-kitab terdahulu itu dalam satu bahasa, yaitu bahasa wahyu. Makanya kan antara Arab Israel kan itu bahasanya itu kan hampir sama, karena berasalkan satu suku yang sama, yaitu suku atau rumpun Semitik. Yang kemarin ada kafir protes, gue bilang Arab itu Semitik gitu. Karena dia taunya dikirain yang Semitik itu hanya Israel. Karena dia hanya membaca perspektif diaspora Eropa. Ya memang benar, karena pada waktu itu yang sedang diaspora kan orang-orang Israel, jadi disebut Semitik. Dikirain Arab itu bukan Semitik, ya karena gobloknya saja. Setelah gue jelasin apakah dia mau ikut? Ya belum tentu juga. Ya, jadi Arab Israel itu Semitik, satu suku, bangsa. Ya, kalau kita tarik, ya nanti ya ke Bapak Abraham, makanya bahasanya itu ya mirip-mirip. Ehad ahad, salom salam, Yerusalem darussalam, ya gitu ya. Seperti itu. Ya. Terus kita juga harus tahu bahwa kita belajar tahu bahasa dari mana? Dari bapak-bapak kita. Kalau ditarik ke atas bapak kita langsung ke Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam dari mana? Ya dari Allah. Nah, itu bahasa firman. Baru nanti kita menambahi, mengurangi, menggunakan bahasa firman itu menjadi raw material untuk diubah menjadi bahasa budaya. Ya, nah, gue ngobrol sama dia bilang itu tafsir Pak, tafsir gini-gini. Ya kalau tafsirmu berbeda sama tafsirku berbeda, kembalikan saja ke original teksnya. Al-Quran mengatakan dia Arabian, Arabiyin, Arabiyun, nggak Arab atau Aroban, enggak. Sama seperti ini. Misalkan di dalam kekristenan, gue kayak pernah hitung ya, mungkin si Aki Beben pernah hitung ya, 112 tafsir tentang Yohanes 17 ayat 3. Ya sekarang kalau misalkan tafsirnya nggak bisa ketemu, karena memang tafsir itu beda-beda, ya kembalikan saja ke original teksnya. Seperti gue nggak ketemu sama adik kita yang dari pondokan itu, dia bilang Al-Quran itu bahasa Arab, menurut gue nggak. Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Nggak ketemu, ya kembalikan saja ke original teksnya. Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyin, Al-Quran Arabiyun. Selesai. Itu bukan Arab, tapi rumpun Arab. Sama dengan Muhammad dan Muhammadiyah, beda loh. Sama dengan ini. Masing-masing mereka berbeda sampai 117 tafsir. Kembalikan ke original teksnya. Yohanes 17 pasal 3. Inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa sulitnya memahami itu teks? Itu bahasa literal, bukan bahasa metafora. Itu harafiah. Kalau metafora kita memang agak kesulitan. Jadi sudah jelas bahwa Gusti Allah agung itu satu-satunya. Kalau otak lu kagak ngerti satu-satunya ya repot. Kalau satu-satunya terus masih ada Yesus Roh Kudus sebagai Tuhan, itu namanya nggak satu-satunya, blok. Kalau satu-satunya itu dia tidak ada yang lain kecuali dia itu sendiri. Nah, itulah YHWH atau Allah. Itulah syahadat sema. Ya. Baru nanti posisi Yesus sebagai utusan dari yang satu-satunya itu. Paulus cerdas,
dan dia mendeskripsikan secara cerdas ya bahwa Allah itu Esa pula yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu siapa? Yesus. Jadi yang mengutus itu Esa, yang diutus itu Esa. Esa dalam artian ada tempus ya. Tempus. Nanti kita bicara tempus ini. Waktu. Jangan kamu bilang, oh Nabi Musa, Moses itu juga kan utusan. Iya, utusan itu banyak dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi dalam konteks Yohanes 17 ayat 3 itu dilihat tempusnya. Tempusnya saat itu adalah tempus kenabian Kanjeng Nabi Isa. Maka dialah utusannya. Makanya dia adalah perantara perantara antara Allah dan manusia. Jadi yang mengutus itu satu, yang diutus itu satu. Lihat, dibaca dari perspektif tempus ya. Nanti kita bisa lihat Oskis itu salahnya di mana. Ya. Makanya lihat juga nanti videoku tentang semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Oke, itu untuk Aki Beben. Kang Didi, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus. Oke, waalaikumsalam. Kang Mas Juwanto Anto, terima kasih atas 3 merah hatinya. Bapak Abah Komarudin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir, semoga rizki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semua. Kristen Tauhid menurut Quran surat 448 ditambah 116 ya. Diampuni karena tidak syirik. Tetapi jika melihat 3:31, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Maka Kristen Tauhid harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh parsial. Salam Isra. Oke, salam Isra Abah. Dan itulah nanti yang akan kita diskusikan ya, bagaimana tepatnya. Oke, terima kasih Abah. Kita lanjutkan Kang Mas Jus ya, tuh number 2. Oke, matur thank you. Terima kasih sudah aku baca semua dan aku tidak punya hutang ya. Sekarang kita ke kajian ini ya. Gue minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kasih gambaran dulu ya sebelum ke sini. Ya. Begini, orang-orang Arab pagan, bajingan-bajingan itu, kenapa menolak Kanjeng Nabi Muhammad? Ya, salah satu yang ditolak itu adalah konsep tauhidnya. Dari 365 itu yang namanya penyatuan, dijadikan satu saja dengan membuang yang lain, menyisakan yang satu saja, yaitu alif lam lam ha. Kenapa itu ditolak oleh kafir-kafir pagan saat itu dari Arab? Dan yang seperti aku bilang, sebetulnya bagi bajingan-bajingan pagan Arab itu nggak ada masalah, mau Tuhan satu juga nggak ada masalah, orang Tuhannya 365 juga nggak ada masalah kok. Gitu loh, ya. Lalu di mana beratnya? Konsekuensi dari tauhid itulah yang mereka tidak mau. Jelas. Kalau kamu sudah menerima Allah, alif lam lam ha itu, maka kamu harus hidup dalam aturannya. Itu yang Arab-Arab bajingan itu tidak mau. Jadi masalahnya, aturan mana yang mau kita pakai? Karena mereka sudah ada dalam kondisi nyaman dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Tiba-tiba ada aturan baru yang itu mengusik kenyamanan dia. Makanya agak mau. Jadi kalau soal Allah cuma satu, nggak ada masalah. Orang Allah punya sesembahannya, maksud gue, sesembahannya 365
Model aja mereka nggak masalah kok. Tapi konsekuensi dari itu loh yang mereka tidak mau. Ya, kalau you telah bersahadah, ya, sahadah itu, ini kalian nggak tahu ya, kalian tuh tahu nggak ya kalau sebetulnya yang disaksikan tuh apanya sih? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang gue tanya itu yang disaksikan apanya? Lu saksikan Tuhan, lu saksikan alif lam, lu lihat sama mata lu gitu. Kalau Nabi oke lah, dulu para sahabat bisa melihat berinteraksi langsung Nabi Muhammad. Oh itu beliaunya. Kalau kita kan tidak bisa, karena kita tidak hidup sejawan. Makanya kata Kanjeng Nabi, ya, dan semoga kita masuk di dalamnya. Ada satu umatku yang tidak pernah ketemu aku, tapi mencintai aku. Ya, semoga kita yang ngaji-ngaji di sini masuk dalam kelompok itu. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Gitu. Tapi semoga kita masuk dalam kelompok yang dikatakan Nabi tidak pernah berjumpa denganku tapi mencintai aku. Wujud cinta itu apa? Yang melanjutkan perjuangannya. Lewat apa? Lewat dakwah bagaimana Islam ini bisa menjadi penentu dalam kehidupan. Kan begitu. Tapi kalau yang seperti aku bilang tadi, bersolawat aja berat. Bagaimana mau bilang aku Islam, mencintai Kanjeng Nabi? Siapa yang pertama kali bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Aku kan sudah pernah ceritakan dulu. Yang pertama kali bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu adalah istri tercinta beliau, Bunda Khadijah. Berapa banyak ya finansial yang digunakan untuk mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi menyampaikan ketika duduk di teras, ya teras lah ya bahasanya ya, diliatin aja itu Bunda Khadijah. Sampai Bunda Khadijah meskipun itu suaminya mungkin ya tersipu malu ya, karena nggak biasanya begitu. Dia tanya, ada apa ya Rasulullah? Mungkin kalau kita ada apa ya Kang Mas, karena istrinya kan. Maka dijawab, kalau tidak karena engkau ya Khadijah, aku tidak menjadi nabi. Karena apa? Namanya dakwah itu mesti membutuhkan dana. Dana itu disupport oleh Bunda Khadijah. Maka kalau kita bicara siapa yang pertama kali bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ya Bunda Khadijah. Mau bantah sejarah ini? Silahkan kalau Anda punya data. Terus kembalikan ke kamu. Kamu sudah bersolawat sejauh mana? Terus bilang cinta. Siapa Kanjeng Nabi? Ya, cinta sama Allah. Kan nggak bisa. Nah, kita kembali ke tadi. Kalau kita sudah mencintai Allah, itu satu paket dengan cinta kita terhadap Kanjeng Nabi. Ya. Dan wujud cinta itu ketaatan terhadap apa yang kita saksikan. Dalam syahadat itu kan kita bersaksi. Memang gue kagak jelasin supaya lu itu mengeksplor apa yang disaksikan. Sehingga kalau lu ditanya sama orang-orang yang kagak ngerti, kapan lu ketemu Allah? Kapan lu ketemu Nabi kok berani-beraninya ngomong, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Ketemu aja kagak. Apanya yang disaksikan? Ya. Konsekuensi dari itu kita harus tunduk. Kalau nggak tunduk ya omong kosong namanya. Sehingga di sini ya di dua ini ya. Sorry, kok merah warnanya. Ya. Sebentar ya. Tuh, tolong bantu Bapak. Ini Al-Qur'annya, anukan ke Al-Qur'an digitalnya. Disampai di Al-Qur'annya saja. Bapak biar cepat jelas no. Ini ya. Ini ya. Kita baca dari sini dulu. Ya, sudah. Ya.
Ini paling tepat kalau nanti teman-teman juga review ulang, setiap nabi itu muslim tapi tidak setiap nabi itu Islam ya. Dan itu kita berhadapan dengan mainstream tapi kagak ada urusan. Ya, hajar-hajar saja. 48 ya. Sesungguhnya ya, Allah tidak akan mengampuni, maksudnya dosa, karena mempersekutukannya atau syirik syarikat yang sudah aku jelaskan kemarin ya. Makanya adanya Amerika Serikat, itu serikatnya itu dari bahasa Arabian ya. Syirik itu nanti orangnya musyrik. Dan dia mengampuni apa? Maksudnya dosa yang selain itu, maksudnya selain syirik itu, bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Clear ya? Kita masuk sekarang yang ke 116. Sama substansinya ya. Diulang lagi itu menunjukkan itu penting. Maka sesuatu yang diulang itu mesti yang penting gitu loh ya. Jadi ada sudahnya mengulang-ulang itu. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Clear ya? Makanya tauhid itu menjadi penting di situ. Jadi dosa syirik ya, orangnya itu apa? Musyrik ya. Ya, mencampur Allah dengan yang lain itu tidak terampuni. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh itu kan diskusi saudara kita yang sama-sama Kristen, cuman yang Davin Martin Kristen yang Tritunggal, yang Oskis yang Tauhid kan, ya. Oskis lolos di sini karena dia tidak syirik. Lolos dia di sini, ya. Kan teksnya jelas. Oh, Oskis dosanya banyak, Gus. Iya, tapi kan diampuni. Dia kan tidak masuk kelompok yang dosa tidak diampuni ya syirik ini. Dia nggak syirik loh. Dia tauhid. Dan dia sudah memenuhi siapa, berapa itu sudah ketemu dia. Siapa, alif lam lam ha, mungkin dia menggunakan YHWH ya terserah. Tapi kalau mau menggunakan alif lam lam ha ya monggo. Ya, itu kajian kita nanti malam ya, bagaimana YHWH itu menjadi Allah dan Bapa. Ya. Jadi dia tidak masuk kelompok yang akan dimbek-mbek kata orang Jawa. Di dalam neraka enggak, karena dia tidak syirik. Oh, dosanya banyak, Pak. Iya, tapi kan diampuni bisa. Yang tidak terampuni kan syirik. Jadi di sini Oskis lolos. Gitu loh ya. Oskis tuh lolos. Di sini lolos dia. Tapi jangan lupa, aku bilang ada syak. Syak itu melihat satu kedudukan ayat, ya. Itu dilihat sebelumnya bicaranya gimana, sesudahnya bicaranya gimana, terus kaitannya dengan ayat-ayat lain gimana, baru kita menarik kesimpulan. Tapi kalau satu ayat saja sudah bisa disimpulkan ya enggak masalah. Gitu loh. Ya. Karena nanti ini akan ada hal-hal yang kalau kita tidak ngerti akan menjadi kacau. Misalkan inad dina indallahi Islam. Bahkan dikatakan suatu kerugian kalau kita mencari agama di luar Islam. Lah Oskis tidak Islam ya. Oskis itu tidak Islam. Tapi dia tauhid. Makanya gue tanya, yang masukin lu ke surga itu sebetulnya Islam atau tauhid? Karena apa? Islam mesti tauhid, tapi tauhid belum tentu Islam. Contohnya si Oskis. Jelas? Ya. Lalu bagaimana surat 448 dan 4116 itu
Ya, kalau kita hadapkan dengan inad dina indallahi Islam, sesungguhnya din, kalau guru gue nggak mau bilang agama, dia bilang din. Ya sudahlah, gue paham begitu aja. Dinul Islam itu yang diterima. Dan nanti di ayat berikutnya, kalau kita mencari, kamu cari aja ya, aku lupa ayatnya. Dinul di luar Islam, goiru Islam, ya, itu tertolak. Terus bagaimana dengan ini? Kalau dia tidak Islam, tapi dia bertauhid. Ini kelas berat loh ini. Ini pergumulan gue sejak lama. Kalau ustadz-ustadz, kiai-kiai level hohohihe aja nggak bisa jelasin. Paling kalau jelasin boleh orang karu-karuan. Pokoknya opo. Ini kajian akademis, jangan pokoknya. Kalau lu militer, tentara, satpam, nah itu pokoknya. Pokoknya kalau komandan lu bilang tembak, ya tembak. Karena apa? Karena pokoknya. Kita ini bukan militer, bukan satpam kok. Kita ini belajar secara akademis. Itu harus ada argumentasinya gimana. Itulah yang gue bilang kemarin. Soal menyimpulkan itu ya gampang, karena dia sudah menjadi public knowledge. Tapi kenapa atau hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan itu yang perlu dijelaskan. Soal gula itu manis ya semua juga tahu. Soal garam itu asin semua juga tahu. Tapi apa yang menjadikannya manis dan asin itu kan perlu di breakdown, dideskripsikan. Oh, ada H12 apa itu ya? Lupa gue rumus gula kemarin ya. Kalau garam itu kan NaCl ya. C12 H22O11. Nah itu ya. Kalau gula. Nggak semua orang tahu. Apa itu C12 H22O11? Apa itu NaCl? Nggak tahu. Maka perlu di breakdown. Nah sekarang ini bagaimana memahaminya? Maka kita harus, supaya ada titik temu antara ini dengan inadina indallahi Islam dan tadi itu, ya, kita harus merujuk ke sini. Nih loh, ya. Oke. Graito. Kemana Graito? Tolong bantu cariin Bapak. Inadina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam itu surat berapa? Itu surat 3, ingat Bapak. Ayat berapa? Kita sekarang ke sini ya. 3:31. Sebentar tuh. Sebentar. 3 betul surat Ali Imran ya. 3:19. Terus yang mencari agama di luar Islam itu tertolak, itu berapa? Agama, gimana ngetiknya? Agama di luar Islam itu ingat Bapak masih di 3 juga itu. Ya, masih di 3 juga. Kalau enggak ketemu ya sudah kamu tinggalkan ya, karena kamu mau siap-siap sekolah ya. Oke, kita ke sini ya. Ke sini ke 3:31 ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbikumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahim. Lihat. Kul, katakanlah. Jangan seperti kafir kemarin, salah lihat domir dia. Dia bilang katanya Allah menantang berantem. Gitu loh. Ketemu? Nah, 385. Oke, udah belajar. 385. Ya. Oke. Ya. Jadi maksudku gitu loh ya. Gue nggak apa-apa, yang kafir tetap kafir ya nggak apa-apa, orang itu juga hak dia ya. Cuman kalau dikasih tahu itu, oh iya terima kasih Gus, bener Anda gitu. Gitu loh. Ini sudah dikasih tahu, goblok dikasih tahu, masih ngeles aja, masih banyak aja bacotnya itu ngomong.
Makanya gue bilang kan, gue menjelaskan itu perlunya bukan ke sono, tapi ke sini. Yang sono itu ya biarin aja. Karena mau dikasih tahu apapun saja tetap aja lidahnya itu menjulur. Kan sudah terbukti ternyata. Jadi yang gue omongin itu bukan a priori, bukan. Ya kita nggak boleh a priori. Tapi apa? Faktualnya memang begitu. Gue ya, kalau sama guru gue itu sering berdebat, diskusi gitu-gitu. Enggak, ini begini-begini. Terus, coba kamu duduk, jelaskan. Dijelaskan sama guru gue. Bla bla bla. Oh benar. Oh iya. Benar Gus, benar. Gue akuin karena aksiomatis. Lah aku aksiomatis masih ditolak, cari alasan yang gini, yang gitu. Apalagi kalau bukan yang suka menjulurkan lidahnya, ya. Dan itu sudah terbukti. Makanya gue itu menjelasin itu bukan ke sono tapi ke sini, bukan keluar tapi ke dalam untuk lu semua, supaya otak lu nggak goblok, ngerti kalau ditanyain orang. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya, di situ ada diksi, ya. Tuhibunam loh ya. Itu yang diterjemahkan ya tresno, katresnan kata orang Jawa, cinta. Apalagi yang paling tepat itu ya. Mencintai, katresnan. Apalagi ya. Kamu cari nanti kosakatanya. Ya. Allah, ya katakanlah, Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengatakan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa akunya itu? Jangan salah domir lagi. Jangan salah domir lagi. Ya, nanti salah domir lagi. Di sini alif, lam, ha. Memberikan perintah fi'il amr, kul. Katakan, ya, yang diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Apa yang harus dikatakan, ya? Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nih. Ya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, niscaya Allah mencintaimu. Subhanallah. Kalau kita mencintai Allah itu ya bisa dibilang gini ya, kalau kami dulu masih masa remaja gitu ya. Misalkan ada siapa lah. Misalkan ada salah satu biasa dulu kan, kalau di kita sekolah dulu masih tahun-tahun SMP, SMA lah ya, ada salah satu yang cantik itu kan, misalkan katakanlah namanya Ida gitu ya. Biasanya teman-teman ngomong, kalau lu mencintai Ida itu sih sudah biasa, muka lu jelek, Ida itu cantik. Tapi masalahnya Ida itu mencintai lu apa enggak? Kalau lu mencintai Ida itu biasa, masalahnya Ida mencintai lu apa enggak? Nggak sama bobotnya ketika lu mencintai Ida sama bobot Ida mencintai lu, itu nggak sama. Aku kembalikan ke ayat ini. Lihat ya, kamu pingin nggak seperti ini ya? Katakanlah, hai Muhammad, Allah memberitakan. Katakanlah, hai Muhammad, ya, jika kamu mencintai Allah ini, ya, maka ikutilah aku. Akunya ke sini, ya. Ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu.
dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah mencintaimu. Ingin nggak kita dicintai Allah? Kalau kita mencintai Allah sih biasa. Masalahnya Allah cinta nggak sama kita? Kalau kita mau Allah mencintai kita, ya ikuti satu nama agung ini. Bahagia nggak kita kalau kita mencintai Allah itu biasa. Tapi Allah mencintai kita enggak. Ya kalau kita ingin mencintai Allah, ya ikuti kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Makanya di seri-seri sebelumnya gue sudah jelaskan antara Allah dan Nabinya itu tidak boleh terpisah. Tinggal nanti tempusnya di mana. Kalau di zaman kanjeng Nabi Ibrahim, ya di sini Ibrahim. Kalau kamu mencintai Allah, ya ikutilah aku. Siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim. Karena eranya zaman kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa? Kanjeng Nabi Musa. Karena eranya kanjeng Nabi Musa. Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa? Kanjeng Nabi Isa. Karena apa? Eranya kanjeng Nabi Isa. Nah, sekarang ini eranya siapa? Kamu tahu nggak? Sekarang eranya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Allah juga mengatakan, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah kanjeng Nabi Muhammad. Jadi omong kosong kalau lu mencintai Allah tapi tidak mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Omong kosong kalau lu mencintai Allah, lu kagak mencintai, tidak mengikuti kanjeng Nabi Ibrahim. Omong kosong lu mencintai Allah, lu tidak mengikuti kanjeng Nabi Musa. Omong kosong lu mencintai Allah, lu tidak mengikuti kanjeng Nabi Isa. Omong kosong kalau lu mencintai Allah tapi lu tidak mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Tapi saya mengikuti kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Iya, lu salah lahir. Tempus lu itu salah. Makanya kita harus tahu tempus delicti. Itulah aku perintahkan kalian. Lihat video yang sudah kita bahas. Semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Karena apa? Di surat Ar-Ra'd jelas. Gue lihat di original hardcover-nya. Surat ke-13 ayat yang ke-38. Ya. Di sini ya. 13, 38. Gue nggak tulis Quran surat gini aja lah ya. Ar-Ra'd ini. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul. Itu rasulnya jamak ya. Ada yang beberapa rasul, tapi gue paling demen rasul-rasul. Artinya sebelum kanjeng Nabi itu sudah ada rasul-rasul yang diutus. Makanya kan gue ngomong, kanjeng Nabi Muhammad itu bukan rasul yang baru. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul. Al-Quran ini bukan kitab suci yang baru. Sebelumnya sudah ada kitab suci. Islam ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Secara substansi. Karena sudah ada agama-agama yang lain sebagai dinullah pendahulunya. Ada Milata Abraham, ada Yahudi, ada Nasrani. Dan sekarang Islam. Oke, kita baca ya. Surat Al-Qasas, surat Ar-Ra'd ya. Surat ke-13 ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri. Ingat ya, bukan istri. Kalau istri itu satu, ini istri-istri. Nah, otakmu harus ngerti. Dan keturunan. Nah, inilah sebagai dalil bahwa kanjeng Nabi Isa itu yang menikah. Ya. Oke. Istri-istri dan keturunan ya. Berikutnya. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mukjizat, itu tidak ada. Melainkan dengan izin Allah. Ya. Jadi mukjizat itu dengan izin Allah. Nanti kalian semoga tidak bingung kalau membaca surat berapa itu? Itu kanjeng Nabi Isa itu menciptakan loh. Hati-hati kamu.
menciptakan burung yang itu ada di Injil Thomas. Itu tidak pakai ja'al ya. Bukan ja'al tapi pakai gue lupa, tapi itu satu rumpun dengan holak, menciptakan. Padahal kita sudah sepakat yang bisa punya hak untuk menciptakan itu hanya Allah. Terus bagaimana kok di ayat itu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menciptakan burung? Gimana ceritanya? Hati-hati. Kalau nggak apal, nggak paham lugotan, bisa miring kepala lu. Nanti bisa digiring sama teman-teman Kristen. Nah, ini Yesus menciptakan ini. Lu bilang kan hak mencipta itu hanya Allah. Jadi bukti Allah itu dia bisa mencipta. Nah, ini Yesus bisa mencipta burung. Karena di situ pakai diksi mencipta, bukan menjadikan. Makanya baca di surat Ar-Ra'd. Nah, ini termasuk syak. Syak. Melihat rangkaian ayat dengan atas, dengan bawah, dan dengan ayat-ayat yang lain. Syak. Seperti kita sekarang syak. Dari sini, ya kita lihat, lalu kita lihat hubungannya dengan yang lain. Melakukan syak. Ya, lihat ini. Yang penting di sini. Ya, dan tidak ada hak seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Harus diizinkan oleh Allah. Ya. Kamu kok lihat perjanjian baru, setiap Kanjeng Nabi Isa mau melakukan, katakanlah menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, mesti dia nyebut nama Allah. Ya, cuman itu kan nggak terbaca sama mereka, padahal kitab suci mereka sendiri. Oke, poinnya di sini ya, bagi tiap-tiap masa ada kitab. Nah, ini aku tarik di sini ya. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Alhamdulillah kita ketemu diksi kitab lagi. Ya. Oskis juga paling pinter, dia mengerti apa arti kitab itu. Jangan terus jatuh ke sini. Ya bisa ini dibilang kitab. Jadi bagi apa ini tadi? Bagi tiap-tiap masa ini tempus. Ya. Ini masa ini dia tempus delicti, waktu ya. Ini tempus. Lu perhatiin sini, kalau nggak goblok lu nggak mengerti nanti. Tempus, masa, ya. Bagi tiap-tiap masa ada kitabnya sendiri-sendiri, ada kitab. Apa kitab itu? Gue sudah jelasin, ada berapa, kemarin sudah dijelaskan, bukan 8, ada berapa seri itu ya. Ketetapan, hukum, aturan. Kalau di sini gue paling senang menerjemahkan syariah sendiri-sendiri. Syariah itu ya bukan hanya dalam tataran ibadah secara mahdo dan goiru mahdo. Ada aturan-aturan sendiri. Aturannya sendiri-sendiri, ada masanya. Ada masa, ada kitab, ada masa. Era sekarang itu masanya ini. Jadi kalau Oskis ya masih memegang Allah itu benar. Tapi perintah Allah harus mengikuti ini. Karena apa? Karena masanya sekarang ini. Bukan Kanjeng Nabi Isa lagi. Dia sudah berlalu. Uang ringgit, nggak tahu. Oskis kenal lahir tahun berapa. Zaman gue itu seringgit itu 2 perak setengah, ingat gue. Ya. Jadi kalau 5 perak, kami bilang di Siantar sana limper, sering disingkat. Jadi gue sama mbak gue yang almarhum itu sama mama gue itu cuman dikasih uang 5 perak. Kalau berangkat sekolah itu nanti bisa beli, kami bilangnya nggak bakso di sana, miso. Itu 2 mangkok, jadi 1 mangkok itu 2 perak setengah. Nah, itu 2 perak setengah itu 1 ringgit. Jadi aku 1 mangkok, kakak Mbak Yuku almarhum, Mbak Sunaria, semoga Allah mengampuninya, itu 1 mangkok. Jadi kalau kami mau berangkat sekolah dikasih limper 5 perak, nah, terus kami berangkat sekolah, orang tua bapak mama kami berangkat kerja, ya.
Begitulah kehidupan kaum proletar, ya. Tapi alhamdulillah aku bangga jadi anaknya. Ya. Sudah cukup seperti itu. Uang ringgit kalau kita bilang, ini uang ini sah nggak? Sah, uang Republik Indonesia. Tapi berlaku atau enggak? Enggak, karena sudah berlalu waktu berlakunya. Tapi dia sah, uang Republik Indonesia. Parameternya apa? Ada tanda tangan Gubernur BI kok. Sama, ya, Oskis, ya, menerima Allah, menerima Kanjeng Nabi Isa. Ya, itu sah nggak sebagai ajarannya dari Allah, dari Yahweh? Sah, tapi masih berlaku nggak? Sudah nggak berlaku, karena sudah ada yang mengabrogasi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, sesuai dengan surat 13 ayat 38. Bagi tiap-tiap masa, tempos, waktu ada kitab, ada aturan main tersendiri. Nah, sekarang kita mengikuti aturan mainnya ini yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti ini kembali kepada yang ketika di seri berapa itu Islam itu ada berapa? Dijawab ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan insya Allah yang satu ini sudah tuntas ya. Besok kita masuk yang kedua tentang sholat. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau agamanya lu robohkan berarti lu punya agama kagak? Masalahnya sekarang, masuk kriteria ini nggak sih Oskis? Jadi kalau Oskis bilang, oh dia sah. Sah. Karena memang Allah, ya, Kanjeng Nabi Isa, Injil, itu sah. Tetapi, temposnya lihat, masih berlaku nggak? Begitu juga Allah, Kanjeng Nabi Musa, Torah, sah. Sah. Tapi masa berlakunya kapan? Begitu juga Kanjeng Allah, Kanjeng Nabi Ibrahim, suhub, sah nggak? Sah. Tapi masa berlakunya kapan? Jadi, ya, kita lihat temposnya ini. Itulah makanya dikatakanlah kalau kau mencintai Allah, maka ikutilah aku dan Allah akan mencintaimu. Akunya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kemampuan gue menjelaskan, gue kagak tahu kalau masih kurang jelas ya. Itu sudah di luar batas kemampuan gue. Tapi kalau menurut apa yang gue rasa, kalau otak-otak lu itu tidak goblok-goblok amat, ya jelas lah ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai di masalah tauhidnya ya, syahadatnya maksud gue. Besok kita masalah sholat dan insya Allah besok kalau bisa satu hari selesai. Kalau enggak ya tetap berlanjut ke seri yang ke-14 ya. Oke, ini karena bidadari kecilku sudah siap-siap ya, aku harus hantarkan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu ya, insya Allah kita nanti ketemu lagi kajian petang. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan iman di dalam hatimu. Setelah engkau optimalkan rasionalitasmu ya, tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap aja saudara kita walaupun beda dalam hal-hal akidah, tapi tetap saudara kita ya. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Betik di sini ya. Matur nuwun ya, thank you, terima kasih semuanya ya. Dan setelah mendengar ini, insya Allah 1 atau 2 episode lagi David Martin sudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, dia jawab sendiri ya. Jadi pertanyaanmu kamu jawab sendiri berdasarkan apa yang sudah aku paparkan. Tapi kalau mau lebih tuntasnya insya Allah 2 atau 3 episode lagi, karena sholat belum kita bahas ya. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.